Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat RRI, kita berjumpa lagi di obrolan budaya dan kali ini kita akan mengulas dan kembali ke jejak masa lalu, bagaimana ada satu situs di Tapanuli Tengah ini yang merupakan bisa kita katakan underrated gitu ya. Situs yang selama ini mungkin jauh dari wawasan kita, dan faktanya situs ini eksistensinya ada dan rasanya perlu diketahui halayak ramai. Di kesempatan ini kita sudah mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, dan kemudian nanti kita berdiskusi dan mencari tahu lebih dalam bagaimana situs yang dinamakan situs Bongal ini bisa hadir dalam wawasan kita sebagai anak bangsa yang paham budaya dan sejarah. Bersama kami sudah hadir Bapak Nurdin Ahmad dari Masyarakat Sejarawan Indonesia. Beliau merupakan aktivis dalam bidang sejarah dan arkeologi dan memimpin Masyarakat Sejarawan Indonesia Sibolga Tapanuli Tengah untuk berpartisipasi menyumbangsikan ilmu dan pengetahuan di situs Bongal. Juga hadir di sini Bang Basrul yang merupakan penjaga dan kemudian beliau adalah pemandu utama dari Museum Bongal. Kita langsung saja berbincang bersama kedua tokoh ini. Saya ke Pak Nurdin dulu. Pak, sejak kapan sebenarnya eksistensi Bongal ini ada, dan pada akhirnya sampai sekarang itu kita kenal bahwasanya sejarah itu sudah tercatatkan? Sebenarnya situs Bongal ini muncul ke permukaan itu sekitar 2017 atau 2016. Nah, ketika itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pada kesempatan itu diundang sebagai peserta, diantaranya adalah kepala-kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, di saat itu muncul informasi bahwasanya di daerah Bongal ditemukan berupa arca Ganesha. Nah, karena ini suatu informasi yang sangat menarik, akhirnya kita diskusikan sejenak. Ternyata arca Ganesha ini awalnya itu ada dua. Namun karena sesuatu hal katanya hilang, maka tinggallah satu lagi. Nah, beberapa bulan kemudian kami dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekaligus dari tim Cagar Budaya TACB, tim ahli Cagar Budaya Kabupaten Tapanuli Tengah, turun ke lokasi, ke lapangan. Kita melihat langsung ternyata temuan-temuan permukaan banyak membuat kita terkesima. Ya, karena memang temuan permukaan itu banyak kita temukan fragmen kaca Persia, ada keramik-keramik dari Timur Tengah, juga ada dinasti Tang, yaitu keramik Changsa, juga fragmen kapal ataupun pada waktu itu mungkin apakah itu jung ataukah itu memang kapal, tapi kalau pengamatan saya mungkin tuh kalau kita impamakan itu sekarang itu sekitar GT-GT 40, karena dia kita perkirakan panjang-panjang sekitar 30 meter lah panjang kapal tersebut. Bangkai kapal ya, Pak? Iya, fragmennya, canya. Nah, jadi fragmen ini yang sangat menarik juga itu ada aksara Palawa. Nah, ini membuat muncul berbagai hipotesa bahwasanya memang jauh-jauh hari bahwasanya memang Bongal ini pernah menjadi sebuah pelabuhan. Karena kita melihat dari tinggalan-tinggalan arkeologi di permukaan. Karena
Di permukaan itu memang telah terjadi sedimentasi sehingga dan juga eh, sudah pendangkalan sehingga banyaklah ditemukan fragmen ataupun berupa tembikar dan benda-benda arkeologi lah yang sifatnya di permukaan. Ya, sebelum lebih jauh Pak Nurdin terkait apa-apa saja yang ditemukan. Dari informasi yang Pak Nurdin katakan 2017 ini muncul ke permukaan publik Informasinya ya informasinya. awal ya. Tapi dari rentang waktu itu sampai 2017 memang kita buta sama sekali tidak mengetahui adanya potensi situs ini. Ya. Oke. Bang Basrul sendiri, Abang kita ketahui sudah dari awal ya adanya Museum Bongal itu hingga saat ini menjadi orang yang apa namanya bisa merepresentasikan museum itu sendiri. Dari apakah memang museum ini bagian dari penelitian dari Dinas Pendidikan atau memang bagian terpisah dari kelompok-kelompok yang mempedulikan situs Bongal ini? Itu bagaimana awal Bang Basrul bisa menjadi penjaga dan kemudian museum ini eksis? Oke, baik. Sebenarnya nggak ada yang spesial ya, Iya. karena memang kebetulan Pak Abu sendiri sudah kenal lama dengan saya waktu itu. Pak Abu, Itu Kepala Yayasan Sultanate Institute. oke, Dia menaungi nanti Museum Pansuri. siap. Tetapi pada tahun 2020 tiba-tiba dia telepon, karena sebelumnya kami juga udah komunikasi lewat telepon. Karena dia kan jauh, dia di Solo, saya di Medan. Siap. Ya. Nah akhirnya dia datang ke Medan, kita ngobrol. Dan dia mengajak bergabung di tim Sultanate Institute. Itu tahun 2020. Kebetulan saat itu saya juga ada kegiatan di Aceh. Nah saya kasih tahu sama Pak Abu, oke saya siap bergabung tapi kemungkinan nanti tahun 2022. Dan akhirnya dia menyetujui. Dan saya tidak tahu kondisi 2020 di sini. Ya. Ternyata sudah ada ekskavasi malahan. Iya, iya. Udah dihebohkan dengan hal-hal yang seperti penemuan-penemuan ya. Nah, pas sekitar tanggal 17 bulan Juli 2022, saya ditelepon lagi, kemudian Pak Abu datang, kita berjumpa di Medan dan ngobrol. Karena ini menyangkut ya Sibolga Tapanuli, Kampung halaman ya. kampung halaman, mau tidak mau, walaupun sebelumnya saya merantau cukup lama, Iya. hampir 30 tahun sebenarnya. Tapi karena terpanggil, mungkin hanya ini yang bisa saya berikan kontribusi saya buat daerah, maka saya siap untuk itu. Nah akhirnya tanggal 20 bulan 7 itu saya langsung ke Sibolga. Dan penempatan pertama itu sama sekali museum belum ada. Iya. Pembangunan awal memang. Jadi memang saya dari awal, Galeri iya pembangunan. Yang saya ketahui ada galeri memang di situ. Tetapi jauh sebelum itu Pak Abu juga sudah bercerita tentang pembangunan museum. Nah bisa dikatakan saya juga akan menjadi mediasi atau penyambung nanti antara orang-orang yang ada di Tapteng dengan orang-orang yang ada di Solo. Nah itulah awalnya. Nah akhirnya pada tanggal 13 bulan 5 peresmian museum. Kemudian saya ditanya kembali, tanya ulang dan dan waktu itu saya siap. Sampai akhir ini alhamdulillah saya masih di Museum Pansuri Jago-Jago. Mungkin termasuk saya awam sekali dengan Bongal ini sebenarnya, Bang Basrul, Pak Nurdin. Apa ya? Bagi anak muda ya, saya mewakili segenerasi. Serta sejarah itu karena jarang sekali bisa tersampai ke telinga anak muda gitu kan. Dan aksesnya anak-anak muda yang ngeh terhadap budaya pasti sejarah dan budaya pasti tahu Bongal dan bisa cari tahu. Tapi anak-anak muda zaman sekarang kehadiran Bongal ini sesuatu yang dianggap mencengangkan. Oh, apakah peradaban-peradaban itu punya sesuatu nilai-nilai yang akan mengangkat potensi Sibolga dan Tapel Tengah? Harusnya bisa begitu. Cuma menggelitik juga tadi yang disampaikan Bang Basrul. Justru Pak Abu yang dari Solo yang duluan notice. Ini mungkin boleh keduanya menjawab. Apakah memang Bongal kita yang ada saat ini itu dan sudah menguak ke publik tahun 2017 memang luput dari perhatian kita
kita katakanlah semua orang, bukan hanya pemerintah, termasuk anak muda sendiri, atau memang ada sesuatu yang khusus untuk diteliti dulu baru dimunculkan ke publik? Ini bagaimana mekanisme pemunculan Bongal ini, Pak? Jadi memang sebenarnya dalam sebuah karya ilmiah, memang dia harus absolut dulu sebuah kajian tadi, Mhm. jadi baru dia dipublikasikan. Oke. Nah, jadi 2017 itu awal informasi, Tapi masih belum ada hubungan dengan museum ya? Oke. belum ada. Waktu itu saya 2018 dihubungi sama Prof. Ikhwan Ajari, bahwasanya dia bertanya pada waktu itu, saya ingat betul, dia telepon saya, Pak, Bapak lokasi rumah dari Bongal itu jauh nggak? Maksudnya Pak, itu yang tempat yang banyak ditemukan koin-koin itu katanya. Oh, sekitar 18 kiloan aja dari rumah ke lokasi. Nah akhirnya eh, dia katakan, saya rencana mau datang Pak. Ya silahkan. Ya. Nah, 2018 itu selesai mereka mengisi seminar di Aceh tentang masuknya sejarah tentang sejarah Islam. Itu dia bawa rekan kerjanya yaitu Pak Edward McKinnon almarhum. Hmm. Beliau ini adalah seorang ahli keramik, juga ahli sejarah, juga dia ahli di bidang geologi. Nah, akhirnya 2018 itu kami turun ke lokasi kembali. Itu masih sudah ada bentukan galeri atau apa, Belum, atau belum. masih polos gitu? Pada waktu itu masih hutan, masih Oh. bakau. Nah, setelah kami mendapat informasi itu, walaupun di awal kami itu sudah bersama kawan-kawan dari Balai Arkeologi dan BPCB pada waktu itu, kami sudah beberapa kali turun ke lokasi Mhm. dan melihat langsung yang diinformasikan masyarakat tentang Arca Ganesha. Arca Ganesha itu dalam bahasa ini patung ya? Iya, patung lah kita bilang. Nah, jadi dia itu berupa Arca Ganesha ini. eh, saya sempat ditanya oleh teman-teman dari BPCB waktu itu, kita masih masuk dalam wilayah 4 nggak salah waktu itu, BPCB, wilayah 4. Nah, kami turun lagi ke lokasi, kami langsung melihat lokasinya, dan nggak berapa kemudian kami berangkat lagi, itulah dengan teman-teman ya, seperti Prof. Ikhwan Ajari pada waktu dia masih doktor, dan almarhum McKinnon, kami melihat langsung ke Bukit Bongal. Nah, waktu itu memang kami jalan pada waktu itu masih lumpur. Mhm. Jadi kami ya melalui lumpur lah. Sampailah kami ke puncak Bukit Bongal dan melihat letak Arca Ganesha itu. Tapi yang unik Pak, kenapa bisa ada apa namanya? Ada dua, maksudnya oke, rame-ramean memperdulikan Bongal baik juga, tapi pada akhirnya eh, apa namanya, kepedulian itu dan eksekusinya juga dari Sibolga Tapteng ada, dan kemudian muncul ini yayasan yang dari Solo. Nah, Itu apa, konektivitas dan integrasinya bagaimana jadi itu? itu awalnya ketika itu. Nah, sepanjang kami melakukan riset permukaan dengan almarhum ini McKinnon dan Prof. Ikhwan Anjari, lantas setelah itu kami diskusi. Nah ini Pak, sebenarnya artefak-artefak permukaan yang kita temukan ini sangat luar biasa. Ada sebuah tembikar yang sampai ditanya Pak McKinnon waktu itu almarhum, ini di sana banyak ya katanya. Banyak, saya bilang. Wah serius nih Pak, iya. Karena memang itu merupakan, kalau kita lihat dari bahannya itu kayaknya sepertinya gerabah India. Cuman bahannya itu agak unik gitu. Nah, setelah kami lihat di lapangan, mereka tercengang. Wah ini, kalau ini kita lakukan ekskavasi, ini nggak tanggung-tanggung ini Pak katanya. Nah, akhirnya nggak berapa lama, entah bagaimana lah, saya dihubungi juga dari waktu itu dari Museum Pedir dari Aceh, ingin bertanya tentang kebenaran koin-koin yang ditemukan di situs Bongal itu, yaitu koin-koin Abbasiyah dan Umayyah. Nah, Berarti abad ke-7 ya Pak? 6, 7 gitu. 6-7. Nah, akhirnya ternyata Pak ini, Prof.
Ikhwan Ajari ini rupanya sudah memiliki hubungan dengan Pak Abu. Oke. Pak Abu kebetulan Berarti kan, ada jembatan juga ya. iya kebetulan memang kan kalau Pak Ikhwan Ajari ini dia juga memang sepertinya memang dunianya di dunia ini karena dia juga memiliki dua museum, Museum Quran dan Museum Kota Cina. Nah, jadi Di dia Medan. di Medan. Jadi sehingga dia memiliki koneksi. Mhm. Nah, akhirnya mereka ketemu, berdiskusi. Nah, timbullah pemikiran untuk melakukan ekskavasi. Nah, saya cerita kebetulan dengan teman-teman dari BRIN seperti Heri Sudewo dan Mas Nov, dan ada beberapa rekan-rekan lain. Nah, mereka juga sangat tergiur melihat kondisi artefak permukaan pada waktu itu. Ini kalau kita lakukan ekskavasi ini luar biasa gitu. Ya. Nah, cerita-ceritalah pada waktu itu, wah, kalau kita mengharapkan negara mungkin sepertinya ini tidak akan terselesaikan Mhm. karena waktu itu BRIN ini baru-baru terbentuk Ya. pada waktu itu. Nah, sebelum itu kan Balai Arkeologi Sumatera Utara, kami sudah beberapa kali dengan Pak Ketut melakukan riset-riset permukaan. Nah, cuman memang itu tadi kendalanya karena memang menurut informasinya saya dengar sewaktu dalam diskusi, kalau dilakukan ekskavasi besar-besaran, mungkin perlu tahun depan untuk mengajukan anggaran Ke negara. melalui daerah ataupun langsung Enggak ke langsung BRIN. ke BRIN. Ya, Oke. Badan Riset. Nah, rupanya informasinya Pak Abu ini sangat tertarik dengan tinggalan-tinggalan arkeologi yang memang era-era Islam. Dia sangat tertarik. Nah, akhirnya ketemu dengan Heri, Pak Ketut. Mereka diskusi-diskusi, akhirnya mereka melakukan ekskavasi di bawah naungan BRIN, cuman memang semacam sonding ya, sonding dana. Hmm. Nah, disonding dananya oleh dari Sultanat Institute. Kesultanan. Oke, mungkin dari ini point of view-nya Bang Bas dari ini Yayasan Kesultanan Institute. Sultanat Institute. Ya, sebenarnya Yayasan Sultanat Institute ini kebetulan bergerak di badan riset swasta tapi bagian sejarah. Mhm. Jadi kebetulan dengan cerita tadi, karena tertarik dengan koin-koin awalnya. Sebenarnya kalau itu koin, artinya kejayaan Islam itu udah sampai ke Asia Tenggara, kan itu. Nah, untuk melakukan ekskavasi tadi kan memang perlu beberapa hal tadi. Ada beberapa peneliti. Nah, masa 2020 itu ya Pak ya, itu Balar ganti jadi BRIN. BRIN. BPCB ganti jadi BPK, sehingga untuk keuangan agak sulit memang. Iya, iya. Ya kan? Ganti payung ya, Iya, ganti nama. akhirnya Ganti nomenklatur. ada rekomendasi dari pihak terkait kabupaten saat itu melalui Dinas Pendidikan dan menawarkan untuk museum. Walaupun sebelum itu kita juga punya museum di Solo, Museum Abad 1 Hijriah. Nah, jadi untuk melestarikan itu sementara, memang beberapa barang di situs Bongal itu ditempatkan di Solo. Seiring berjalan waktu, karena memang barang sangat berlimpah, artefak sangat berlimpah, jadi kesulitan. Ya. Akhirnya dimunculkanlah tadi untuk membuat konsep on-site museum. Oke. Artinya ada museum di dalam situs. Nah, Yang dinamai oleh? Sultanat Sultanat Institute, Institute Yayasan tadi. Sultanat. Oke. Siap. Oke. Mungkin kita perlu juga ini Pak menjelaskan ke publik sebenarnya apa pentingnya ditemukan situs Bongal ini. Apa yang membuat situs ini punya keistimewaan dan punya sesuatu yang konon katanya menjadi jejak baru di Indonesia, khususnya di Sibolga dan Tapol Tengah. Beberapa kabar kami dengar ini merupakan peradaban maritim tertua juga. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi indikasi-indikasi bagaimana peradaban itu dimulai dari sini. Tapi secara kompleksnya bagaimana sih publik harus tahu tentang Bongal ini, Pak? Jadi memang selama ini ketika kita berbicara tentang peradaban Islam, ini memang ada beberapa teori. Nah, dulu Snook dengan teorinya yaitu teori Gujarat.
Mhm. Nah, ada lagi teori Mekah. Mhm. Nah, terus ada teori Arab, Persia, teori Persia. Nah, akhirnya dari temuan-temuan arkeologi di situs Bongal, Mhm. ini membuat sebuah hipotesa ataupun teori-teori yang selama ini terjadi pertarungan, ternyata dengan temukannya benda-benda arkeologi, baik itu berupa artefak-artefak, sampai kepada koin-koin, ini semakin memperkuat hipotesa bahwasanya teori Mekah itu absolut. Ya, teori Mekah itu Karena gimana? teori Mekah itu Islam itu masuk ke Nusantara itu abad ke-7. Oke. Nah, jadi Pintunya adalah sebenarnya gini, Bongal itu merupakan sebuah wilayah dari Barus ya, Raya. karena kita tahu nasional kita sudah meresmikan itu Ah, kan Pak, ah, titik nol peradaban Islam peradaban Nusantara. Islam. Nah, jadi kan karena memang eh, kebetulan memang temuan-temuan benda-benda arkeologi itu lebih tua yang kita temukan di situs Bongal. Mhm. Tetapi perlu sebagai catatan bahwasanya Bongal itu pada masanya itu adalah wilayah Barus. Ya. Nah, Tapi ini sudah dikaji kah Pak untuk sudah. ini? Iya. Karena memang sesuai dengan peta-peta yang beredar yang juga kita miliki bahwasanya memang eh, Barus Raya itu dari mulai Singkil sampai itu ke Natal. Nah, Wow, besar ya Pak. Luas luas. wilayahnya. Nah, namun, nah juga sebagai catatan bahwasanya eh, dalam berbagai kajian-kajian, baik itu sewaktu eh, apa namanya tahun 63 itu seminar internasional tentang masuknya Islam di Nusantara, ini memang eh, kurang kuat karena pada waktu itu hanya ditonjolkan merupakan nisan-nisan kubur yang ada di Barus. Nah, sehingga teori-teori yang disampaikan oleh Snow, yaitu teori Gujarat tadi, bisa mematahkan teori-teori Mekah. Padahal teori Gujarat itu yang jelas itu kan abad 12. Tetapi memang secara geografik, pantai barat ini memang banyak dalam naskah-naskah, naskah-naskah tua pun, itu seperti Ibnu Qardabe, baik itu seperti si apa salah satunya itu yang menuliskan tentang Barus itu di abad ke-9. Mhm. Nah, jadi dia menyebutkan memang titik koordinatnya memang daerah pantai barat itu sangat luas. Ya. Nah, jadi eh, memang kebetulan kalau kita hanya berfokus dengan temuan-temuan arkeologi yang di Lubuk Tua dan Bukit Hasang itu memang paling tua itu abad ke-9 sampai abad ke-14. Sementara yang kita temukan itu di Bongal, itu hasil dating karbon kemarin itu dari Waikato yang diapakan oleh Balai Arkeologi pada waktu itu bahkan memang abad 7, 8 gitu rentang waktunya. Mhm. Nah, artinya lebih tua. Nah, itu sejalan dengan teori Mekah tadi, Ya. abad ke-7 dan ke-8. Nah, Tapi apa dampaknya Bang Bas untuk Sibolga dan Tapulu Tengah adanya eksistensi Bongal ini? Sebenarnya kalau dampaknya harusnya besar ya. Ya. Karena pertama tadi tentang perbedaan pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara akan terjawab dengan adanya situs iya, Bongal. Mhm. Yang Meyakinkan bahwasanya ya benar bahwasanya Barus gitu iya, ya, karena Bongal bagian dari bagian Barus. bagian ya karena wilayah. kemungkinan itu Bongal itu baru sebenarnya. Mhm. Masih beberapa ini. Terus dampak yang kedua, dengan munculnya situs Bongal, itu kan abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi itu kalau kita kaitkan dengan Islam nanti itu masa kejayaan Islam. Ya. Ya kan? Artinya Samudra Hindia itu berkembang pesat itu abadnya kapan gitu. Ya. Apakah sebelumnya sudah berkembang? Ternyata tidak kalau kita melihat sejarah Islam. Mhm. Ternyata tidak. Karena sebelum itu ada dua kekuatan besar masalahnya yang menghambat masuknya kapal-kapal dari Samudra Hindia sampai ke Nusantara atau ke timur waktu itu. Hambatan itu apa? Semacam apa, Bang? Itu peperangan antara Oke. Romawi sama Persia itu ada dua Oke. negara adik kuasa saat itu. Nah oke, jadi kalau dampak besarnya harusnya kita sadar lah, terutama kita ya, untuk generasi juga yang akan datang,
bahwa Islam itu sudah mengakar dari abad ke-7. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, bahwa Nusantara ini benar memang slogan nenek moyangnya pelaut. Memang dari awal gitu. Maritim ya, Iya, kekuatan maritim. maritimnya. Berarti yang harus kita kembangkan itu maritimnya. Oke. Maritimnya yang harus dikembangkan. Karena yang sampai ke Cina nanti itu hanya orang Arab sama orang Nusantara. Ya. Berdasarkan kapal-kapal apa ya? Pecahan kapal yang ada di museum. Mhm. Nah, terus kalau untuk yang selanjutnya, ya setidak-tidaknya ada beberapa komunitas ya yang mengangkat sejarah situs Bongal ini ke depannya gitu. Untuk memberikan katakanlah narasi sejarah, Hmm. ya mungkin nanti di bidang Pak ini nanti. Nah, supaya lebih paham bagaimana kita mencintai sejarah, budaya, terus apa yang harus kita lakukan, itu sangat penting di Pak. Oke. Tapi menarik untuk menyimak bahkan mendengar sendiri kata bongal itu. Karena ya kalau dikatakan bahasa Sibolga kayaknya kosakata bongal itu tidak ada dalam kamus. Sependek pengetahuan kan Pak. Bongal ini dari mana sih bahasanya Pak? Nah, memang kalau dari cerita masyarakat setempat, mereka juga nggak tahu dari mana asal usul munculnya nama Bongal. Mhm. Tapi kalau jago-jago itu dalam History of Sumatera itu juga disebutkan ketika Willem Masden itu dari Poncan menuju pedalaman, dia masuk dari pedalaman. Dari pedalaman itu kalau kita perkirakan lokasi itu karena dia buat titik koordinat karena tidak jauh dari sebuah muara, di situ ada apa namanya muara Pinang Sori. Ya. Nah, jadi itu Willem Masden itu ketika itu sekitar tahun 700-an lah, 1700-an lah. Artinya informasi itu bisa terkuak hanya di abad ke-17. Jauh sebelum itu, naskah-naskah ataupun catatan-catatan sejarah itu tidak pernah menyebutkan Bongal. Ya. Nah, tetapi yang jelas dalam teori Mahan bahwasanya sebuah kawasan maritim itu harus memiliki sebuah pelabuhan yang nyaman. Oke. Nah, salah satu pelabuhan yang nyaman itu adalah Bongal. Kenapa? Dia itu berada di kawasan Teluk Tapianoli. Nah, jadi sehingga mereka berlabuh masuk ke pedalaman itu, mereka itu nyaman. Karena dulu waktu masih Danau Pandan itu masih aktif. Nah, dari Teluk Tapianoli ini, dari teluk ini, mereka langsung masuk ke pedalaman. Karena dulu merupakan suatu kawasan gitu, menyatu dia. Nah, jadi sehingga dari temuan-temuan artefak permukaan dan baik itu fragmen-fragmen yang ditemukan, fragmen kapal, itu menunjukkan bahwasanya itu memang merupakan sebuah kawasan dermaga ataupun pelabuhan. Iya, tapi nama sendiri tuh. Kenapa muncul konklusi Bongal disebut gitu? Itulah kita sampai hari ini kita belum menemukan jawaban itu ya. Tapi kalau menurut masyarakat jago-jago itu dulu banyak ditumbuhi pohon bongal. Oh, Nah, pohon bongal itu biasa mereka pakai nanti untuk bahan-bahan bangunan. Tapi sampai hari tapi ini kalau sudah pohon ke dermaga gitu ya, agak bisa dikritisi juga kan. Kenapa tiba-tiba? Apakah dulu memang Bongal ini memang dari awal hadirnya dermaga atau pelabuhan itu memang namanya Bongal, atau ya sudah pada saat ditemukan saja karena dekat pohon Bongal ya disebut Ya, Bongal. mungkin besar kemungkinan demikian. Tapi dulu peta lama itu bonggal itu. Bonggal. Bukit Bonggal. Bonggal. Oke. Bukan bongal. Baik. Tentunya situs Bongal ini adalah situs termuda juga ya di salah satu peradaban sejarah dan penelitian di Indonesia. Kan masih panjang sekali jalan kita untuk meneliti lebih jauh bagaimana Bongal ini bisa semakin jelas jejak-jejaknya. Namun untuk menarik perhatian khususnya generasi muda, kalian bisa datang ke Desa Jago-Jago, kecamatan atau desa itu Pak? Desa Jago-Jago di Tapanuli Tengah, dan bisa hadir langsung melihat museum dan tahu serta menjadi saksi dari apa yang ditemukan di peradaban masa lalu. Mungkin ke Bang Bas. Menurut Bang Basrul, apa yang paling menarik dalam isi museum tersebut?
Kalau melihat dari usi museum sebenarnya semua sangat menarik. Mhm. Cuman ada beberapa masyarakat pengunjung maupun dari universitas itu mereka lebih condong ke koin ya. Koin. Iya. Terus yang menjadi pertanyaan kan, kenapa mesti koin? Ya. Nah, kalau dilihat, kalau kita bicara global history itu nanti bicara ekonomi, Ya, perdagangan, berarti alat bayar. koin ya satu alat dagang ya, alat jual beli, transaksi jual beli. Nah, apa sih yang ada di Bongal? Itu yang jadi permasalahan. Karena berlimpahnya artefak yang di Bongal Iya. itu menandakan ada yang diambil dari Bongal. Iya. Itu apa barangnya? Ya. Nah, ternyata ya salah satunya memang aromatik, Oh, kamper. rempah, kamper. Ya, ada Kamper, kapur, kapur barus ya? kapur ya. Hmm. Ya, waktu itu mereka masih mengenal kapur ya, bukan barusnya belum. Belum. Itu nanti itu kayak kata perasa barus nanti tambah. Iya. Nah, di situ banyak di Bongal itu ternyata komoditi yang mereka inginkan itu cukup melimpah. Mhm. Nah, kembali kita tarik, kalau memang itu zaman kejayaan Islam, berarti mereka masih memakai cara-cara Islam. Nah, yang mereka terapkan itu salah satu hadisnya tentang memandikan mayat memakai memakai kafur. Hmm. Nah, kafur itu adanya memang di pantai barat, Iya. wilayah kita, Sumatera, bagian utara ya. Nah, di samping itu juga hadis lain tentang bukur, kita juga punya kemenyan, gaharu. Bahkan anehnya di kita ini, kalau kemenyan itu jadi mistik ya, padahal bukan. Padahal itu aromatik. Aromatik itu padahal. Ah. Iya, makanya kita dari Yayasan Sultan Institute juga sedang membangun hari ini itu Vansuri Arboretum. Itu kaitannya erat dengan edukasi botani nantinya. Oke, Agar botani. nanti ya masyarakat Potensi-potensi generasi ya botani ya, seperti apa sih agro. yang dicari dulu Iya, iya, hingga kenapa harus dibongal gitu. Mhm. Ya, itu salah satunya nanti kita tanam di situ, sudah mulai kita tanam, ada kapur, ada kemenyan, ada gaharu. Mhm. Ya, banyak, ada pala termasuk rempah-rempah spesies lah. Iya, iya. Ya, Koin. Ini tanda kutip koin ini mungkin menjadi salah satu yang terpopuler Iya. pada saat penemuan Bongal. Eh, Agak unik memang bisa ada koin mata uang yang bukan negara kita tiba-tiba beredar di Bongal itu. Apakah dulu memang secara transaksi ataupun pergulatan ekonomi masyarakat di situ memang dipengaruhi betul dari Abbasiyah ini, Pak? Jadi intinya begini, koin kebetulan memang itu yang banyak kita temukan itu koin-koin itu yang sifatnya masih fulus. Ya. Jadi kalau yang dinar itu hanya beberapa ya. Jadi itu koin emas Itu yang dinar. murni gitu. Iya, Ini yang bagaimana, dinar. Pak? Yang dinar. Dia itu kan mata uang itu kayak kita inilah, ada uang 1.000, ada pecahannya gitu kan. Nah, jadi yang banyak beredar itu, yang banyak ditemukan itu yaitu yang fulus. Fulus itu mata uang terendah gitu. Oh ya. Nah, jadi intinya begini, itu menunjukkan bahwasanya adanya transaksi perdagangan di wilayah pesisir pantai barat. Nah, apa yang ditransaksikan? Kembali seperti yang ditanyakan tadi. Ketika kami melakukan ekskavasi dengan teman-teman BRIN, itu di TP6, kami banyak menemukan itu resin yang sudah membeku. Nah, baik itu gaharu, baik itu kapur ataupun kapuro kalau dalam yang ada di dalam surah Al-Insan, baik itu seperti hadis Rasulullah tadi, bahwasanya kami juga menemukan resin yang sudah membeku yaitu kapuro tadi, kamper. Nah, kamper ini sebenarnya memang sih banyak, sampai kamper itu bukan hanya terdapat di pesisir pantai barat. Nah, tetapi kamper ini sebenarnya dari mulai Borneo, Thailand, Taiwan, bahkan di beberapa daerah, bahkan Jepang itu ada yang kamper. Tapi, nah, yang namanya endemi Dryanobalanum aromatik itu banyak ditemukan di pesisir pantai barat. Ini salah satu endemi terbaik. Nah, sehingga mereka itu mencari yang terbaik. Jadi para pedagang yang merupakan seorang sufi ataupun seorang penyebar agama Islam yang merupakan seorang saudagar, mereka itu sekaligus berdagang, membeli kafuro tadi, karena seperti yang disampaikan bahwasanya dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah sewaktu anaknya meninggal dunia,
dia memberikan selai kain dan menyuruh mandikanlah dengan wangi-wangian, yaitu daun bidara dan kapura. Siramkanlah 3 kali atau lebih. Oke. Nah, artinya kafura itu tadi kamper. Kamper terbaik, memang jenis terbaik. Terus di dalam surah Al-Insan juga disebutkan bahwasanya minuman orang-orang yang beriman itu adalah minuman yang diambil dari sebuah telaga di surga yang dicampur dengan kafura. Artinya begini, kenapa kamper ini secara rutin dibawa sebagai oleh-oleh kah atau sebagai perdagangan? Karena begini, setiap orang meninggal, seorang muslim disunnahkan untuk dimandikan dengan harum-haruman, yaitu bidara tadi, daun bidara dan kamper. Nah, berapa banyak umat muslim yang meninggal yang akan melaksanakan perintah Rasul tadi, sunnah tadi. Nah, berapa banyak pun dia bawa kamper ini ataupun kapuro ini kan pasti habis. Ya. Nah, sehingga setiap para ulama dari Timur Tengah datang ke Nusantara ini, jadi yang utama itu kapuro tadi. Oke. Oh, walaupun walaupun ini jejak Islam, tapi berkah juga untuk seluruh umat ya, Iya, untuk untuk agama Nusantara. apapun. Karena pada akhirnya di teknologi yang maju, pada akhirnya juga membuat si kamper ini, si kemenyan dan aromatik tadi menjadi bahan parfum Ya, untuk karena gini, di industri Bongal wangian. itu bukan hanya sebatas hanya merupakan rempah-rempah, tetapi di daerah Bongal itu ataupun jago-jago sekitarnya itu ada semacam gilda-gilda ataupun semacam pandai apa ya, yang tukang emas gitu. Nah, tukang-tukang emas itu karena banyak kita temukan benda-benda budayanya. Ya. Nah, bahkan bakaran-bakaran dari sisa-sisa pembakaran logam itu banyak ditemukan. Artinya di situ kalau ini kita tarik hubungannya dengan prasasti Tamil, nah, bahwasanya 500 pedagang itu dari Timur Tengah, dari India itu ada hirisannya ke Bongal tadi gitu. Jadi merupakan suatu kawasan gilda ataupun semacam apalah kalau bahasa sekarangnya UKM lah gitulah. UKM ya, Iya, istilahnya lah kalau bahasa dagang-dagangan. sekarangnya. Karena Oke. masyarakatnya memproduksi itu. Untuk di Museum Bongal sendiri, Bang Bas, kalau pengunjung datang, pengalaman apa yang akan mereka dapatkan di museum? Yang program-program apa yang ditawarkan dari museum sendiri saat ini? Ya kalau untuk program hari ini, karena memang masih banyak ya pekerjaan. Karena seperti tanggal 20 Agustus kemarin kita juga punya acara spesies Islam. Jadi memang cukup padat waktu itu. Sebenarnya programnya sangat banyak nantinya untuk ke depan. Jadi kita itu ingin menggandeng sih dari komunitas atau nanti masyarakat atau dari Pak Nurdin, para ahli sejarawan. Kami boleh diajak juga, Bang. Oke, baik. Jangan lupakan ya. Iya, nanti akan saya kabari. Siap. Jadi intinya bagaimana nanti ke depan penduduk lokal ya, generasi setempat itu betul-betul mencintai sejarahnya, budayanya, gitu. Betul-betul menjaga gitu. Bagaimana cara mengembangkan ke depan. Nah, karena dengan adanya museum itu kan salah satu nanti destinasi wisata ya. Ya. Jadi secara otomatis kebersihan kampung juga harus diutamakan. Dan mungkin kita akan membicarakan itu nanti, mungkin akan dibantu oleh ahli sejarawan nanti, itu komunitas ya, untuk mengajak masyarakat setempat bagaimana cara membangun lokasi tersebut. Jadi untuk sementara program-programnya cuma datang berkunjung Ya, dan sementara untuk melihat datang berkunjung ya. artefak-artefak Ya, saja. kemudian kita juga sudah MOU sama STAIP ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Baru. Oke, yang baru ya, Iya. dari Yayasan Matauliah. Oke. Itu Tapi- akan ada aktivitas-aktivitas Akan juga. ada aktivitas Ya, lain. yang pasti dengan adanya temuan arkeologi di situs Bongal dan berdirinya sebuah museum di kawasan di situ, ini akan menjadi sebuah edukasi. Ya. Nah, bagi pelajar, mahasiswa, akademisi, bahkan masyarakat. Ya. Nah, ini akan menjadi sebuah edukasi gitu. Tapi kondisi saat ini tantangan terbesar itu apa, Pak? Mempertahankan eksistensi Bongal dan museum ini. Apa tantangan yang paling bisa inilah memperlambat ataupun membuat kurang efektif adanya Bongal?
Apakah dari masyarakat yang masih belum sadar atau mungkin ketertarikan terhadap sejarah dan budaya itu tidak terlalu kuat? Dari identifikasi teman-teman di museum, apa yang perlu dibenahi Ya, kalau sebenarnya? salah satunya itu ya, eh, bisa dikatakan kurang adanya kesadaran. Hmm. Apalagi seperti di museum lah misalnya. Itu di area museum itu kan ada beberapa warung gitu. Hmm. Nah, nanti ketika mereka menghidupkan musik, full musik, wah itu sangat mengganggu gitu. Hmm. Jadi kita ingin ada kebijakan dari desa atau arahan dari beberapa dinas itu untuk Hmm. pariwisata. Nah, karena ketika kita nanti memberi arahan edukasi dalam museum itu sangat mengganggu. Bukan kita larang untuk Ya, ya. tidak bermusik ya, tapi ya cukuplah seadanya sehingga tidak mengganggu. Nah, untuk eksistensinya yang kita khawatirkan hari ini kan dari sisi artefak ya. Itu kan sampai hari ini masih banyak barang itu yang lepas keluar. Itu yang kita khawatirkan. Lepas keluar dalam Dijual arti dijual. dijual ya, dijual Oh, jadi masyarakat. masyarakat menemukan bukan Ya, memberikan ke museum tapi dijual. ada yang mau jual ke museum dan ada yang tidak. Dan itu kita juga nggak bisa salahkan, memang ada nilai ekonomis ya. Hmm. Nah, tapi itu sangat kita sayangkan. Ya. Karena kan kita butuh apa ya, nanti untuk merekonstruksi ulang situs Bogor itu kesulitan. Karena ada beberapa benda yang mungkin tidak bisa ditemukan gitu. Ya, ya. Walaupun kita juga bersyukur ada beberapa kayak museum di Museum Pak Safruddin Barus ya, koin itu juga ada koin, ada barang-barang bongal di Pedir juga ada, di Miskap Museum Nasional juga ada. Mhm. Tapi kita khawatir lari ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Sehingga kita tidak mau cerita ini tanpa bukti. Mhm. Nah, itu yang kita inikan hari ini. Jadi memang kita butuh sosialisasi dari dinas-dinas misalnya atau dari sejarawan bagaimana cara menjaga. Mhm. Karena itu adalah bagian dari budaya kita. Mhm. Saya rasa itu. Dan terpenting lagi ini sejarah yang kuat ya. Iya, sejarah yang sangat kuat. Kuat sekali Iya, ya kuat untuk sekali. Iya. Nusantara sendiri. Iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang random saya akui, memang terlintas di kepala saya begitu saja. Tapi kalau dicocok logikan, ini kayaknya cocok. Ada cerita Putri Lopian. Lokasi sama nih. Lopian, jago-jago. Di situ dikatakan ada peradaban. Walaupun ini cerita yang legenda, tapi kenapa bisa berciri-ciri sama dengan Bongal? Walau kita tahu ini pasti pengarang cerita ini pasti jauh sebelum hari-hari kita di era modern. Adanya kerajaan, adanya kependudukan, adanya kemakmuran di zaman itu. Kemudian di dalam cerita itu terjadi tsunami dari air laut, dan setelah ritual mengusung bunti ya, di cerita itu ya, pada akhirnya sirnalah si Putri Lopian bersama penduduknya. Apa hubungan cerita Lopian? Adakah apa atau hanya sebatas kebetulan saja? Sama lokasi, sama ciri-ciri, sama cerita? Jadi memang ketika kita berbicara legenda, Mhm. legenda ini kan sebenarnya sebuah karya sastra. Ya. Nah, namun sebuah legenda itu sangat berbeda dengan dongeng. Mhm. Kalau dongeng memang cerita bahwa untuk meninabobokkan Iya. anak, cerita mau tidur gitu. Ya. Tapi kalau legenda, dia paling tidak, dia ada meninggalkan jejak walaupun hanya sekitar 30%, 20%. Mhm. Tapi dia akan meninggalkan jejak gitu. Nah, makanya bagi seorang sejarawan, walaupun sebuah mitos, ya, mitos ini ya, Ya, mitos, bukan mitos. bukan legenda ya, Betul ya, Pak. nah, itu akan menjadi pintu masuk untuk melakukan kajian. Benar nggak ini cerita ini? Nah, informasi awal kan. Tapi dari pandangan Pak Nurdin sendiri? Nah, sebenarnya kalau cerita Putri Lopian, nah ini boleh-boleh jadi itu mungkin pernah ada, ya, karena memang cerita itu tadi juga menyebutkan lokasi. Ya, gejala alamnya juga, Pak. Nah, begitu juga tentang gejala alam. Nah, persoalannya ketika kita tarik untuk menjadi sebuah karya ilmiah, ini memang Susah dipertanggungjawabkan. evidensinya ini sangat tidak mendukung. Iya, iya. Nah, karena sebuah karya ilmiah itu harus didukung oleh sebuah evidensi kan gitu. Nah, tapi paling tidak, kalaupun memang ada irisannya, mungkin ada,
tetapi mungkin dengan abad yang berbeda, Oke. abad yang berbeda. Tapi terlalu jauh sekali memang dari. Ya, makanya kalaupun memang ada sebatas irisan, mungkin ya yang juga namanya kalau dia mungkin merupakan oral story, ya mungkin bisa jadi, tapi lebih tepatnya legenda. Tetapi dari pertanggalan ataupun dari periode jelas nggak ketemu gitu. Oke. Jadi ini apa namanya? Dari musim sendiri ada pandangan berbeda, Bang Bas? Kalau saya memang Ya. kurang ini. Atau baru tahu di Iya. sini? Ya, ada cerita itu Putri Lopian. Cerita legenda Sibolga Putri Lopian yang hampir persis menceritakan tanda-tanda bongal di cerita itu. Oke. Memang mengulas sejarah ini butuh lama ya, kejadiannya dari abad ke-7. Bayangkan kita berpuluh abad tertinggal Ratusan untuk membahas ini. Tentunya waktu 1 jam di obrolan budaya ini tidak bisa maksimal untuk mengulik detail terkait bongal, tapi setidaknya mulai dari saat ini sobat RRI dimanapun berada yang mulai mengetahui informasi-informasi awal dari bongal dari obrolan kita bisa untuk kembali mengetuk hati dan wawasan kita bagaimana ini sebenarnya potensi yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Demi apa? Demi kita juga untuk menjadikan Sibolga dan Tapteng ini perhatian dunia, dan tentunya banyak sekali hal-hal positif yang akan bisa kita dapatkan dari aktivitas-aktivitas produktif yang kita lakukan. Kedepannya apa rencana-rencana yang mungkin sudah dijajaki atau terlintas di benak masyarakat sejarawan Indonesia terkait bongal, Pak? Yang jelas kalau dari masyarakat sejarawan Komisariat Tapanuli Tengah Sibolga itu sangat mengedukasi dengan berdirinya museum ini. Dan juga kita selaku salah seorang tim ahli dari Cagar Budaya Kabupaten Lampung Tengah juga akan berupaya melakukan semacam advokasi tentang lokasi, karena memang sampai hari ini masih kita temukan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak lingkungan. Jadi ke depan perlu kita sampaikan, kita edukasi masyarakat agar mereka itu sadar bahwasanya sebuah sejarah itu takkan pernah kembali. Ya. Nah, apalagi sudah memiliki usia yang cukup panjang, perjalanan waktu yang panjang, sejarah yang panjang, itu tak akan pernah kembali. Jadi perlu kita selaku masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, Kota Sibolga bersama-sama mengedukasi, mengadvokasi kondisi lingkungan situs bongal. Mungkin ini kalau dari saya, karena memang temuan-temuan arkeologi ini adalah sebuah objek culture. Objek culture ini maksudnya benda budaya. Dari temuan-temuan arkeologi ini kita bisa mengidentifikasi bahwasanya di sini pernah menjadi sebuah pemukiman atau sebuah kota. Tetapi yang jelas sampai hari ini budayanya itu masih tertinggal. Apa itu? Budaya seperti selendang Banduaro yang merupakan sebuah selendang khas orang pesisir. Nah, karena itu adalah sebuah akulturasi budaya, yaitu akulturasi budaya pesisir, masyarakat pesisir dengan Tamil. Nah, karena juga di Bongal itu banyak ditemukan tinggalan-tinggalan arkeologi yang India. Contoh salah satunya tadi Raja Ganesha tadi kan. Nah, jadi ini jelas menunjukkan ada sebuah kebudayaan yang sampai hari ini masih ada. Nah, ini perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga bersama-sama. Untuk Yayasan Kesultanan Institute sendiri, apa rencana ke depan terkait bongal, Pak? Ya, kalau kita rencana ke depan sudah pasti ya, karena sesuai dengan konsep museum tadi. Jadi kita ingin melakukan edukasi mungkin untuk generasi lokal agar nanti ke depan mereka juga sebagai pewaris ikut menjaga.
Dan kami juga minta bantuan kepada dinas-dinas terkait ya seperti pariwisata, pendidikan untuk menata kembali lokasi Museum Ponsuri agar banyak dikunjungi. Intinya dimunculkan, kita berharap ada kemunculan ide-ide brilian ya. Seperti tadi budaya-budaya. Mungkin kalau di museum itu kan yang ramenya itu hari Minggu. Mungkin ada acara tarian atau untuk khas daerah. Nah, mungkin Paling mendongeng kita juga berharap ya. untuk itu nanti ya Siap, ke siap. depan. Ya atraksi-atraksi yang Iya, mungkin bisa benar. dilakukan. Atraksi budaya. Iya, Atraksi budaya. itu Kan. penting. Oke. Untuk lokasi sendiri memungkinkan untuk acara-acara. Sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Apalagi Nanti- kemarin taman itu ya. Iya, kita siap. Saya sih masih belum menginjakkan Iya. kaki di sana ya. Agak berdosa sih sebenarnya. Nanti insya Allah menjajal situs Bongal. Apa ya, kalau berbicara tentang sejarah ini, tentunya ini tanggung jawab generasi saat ini ya. Karena bagaimana kita mempersiapkan generasi masa depan juga kita harus lihat ke belakang dulu. Di mana nih pencapaian-pencapaian kita sebagai generasi saat ini. Dan situs Bongal ini merupakan satu pertanda bahwasanya khayalan kita terkait Sibolga Tapteng itu menjadi rujukan wisata, kemudian punya situs-situs yang terintegrasi dengan rencana pariwisata nasional, ini bisa menjadi potensi baru. Sangat bisa. Khususnya kalau saya sebagai orang yang juga berkecimpung di kepariwisataan dengan komunitas, concern juga di bidang ini, bagaimana kita timbulkan nih potensi-potensi dari kebudayaan kita, kekayaan alam kita, kemudian budaya-budaya kita menjadi wajah baru pariwisata Sumatera Utara, bukan hanya Toba gitu kan, tapi kita juga menyanding integrasi kepariwisataan itu. Salah satu yang paling logis sebenarnya situs Bongal dan museumnya. Jadi tentunya selaku anak muda juga banyak harapan-harapan ke depannya ini bisa lebih adaptif lagi ke masyarakat, tidak hanya khusus untuk budayawan dan sejarawan semata. Terima kasih kepada Pak Nurdin atas waktu dan kesempatan berbincang di obrolan budaya ini, juga Bang Basrul yang sudi jauh sekali ya dari Bongal ke mari untuk menghadiri obrolan budaya kita. Mudah-mudahan kedepannya situs Bongal dan museumnya ini sekian lestari, bisa berkembang dan mampu menjadi salah satu ya situs yang terpopuler di Indonesia. Tentunya tidak hanya tugas dari museum semata, tapi kita sebagai masyarakat juga hadir untuk mempromosikan dan menceritakan ini ke halayak ramai. Sampai di sini obrolan budaya RRI Sibolga. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas oi di sana. Oh.